Kasus penembakan 3 orang anggota kepolisian di jajaran Polda Lampung beberapa hari waktu lalu yang katanya melakukan penggerebekan terhadap tempat judi sabung ayam. Sampai saat ini belum jelas siapa tersangka pelaku penembakan. Diduga pelaku penembakan adalah oknum tentara yang menjadi backing atau pemilik dari sabung ayam tersebut. Tetapi sampai hari ini semua masih sebatas informasi dan belum ada satu tersangka pun yang ditetapkan. Padahal 3 nyawa polisi telah melayang. Dan konyolnya yang terjadi sekarang adalah pertarungan opini antara tentara dan kepolisian. Dari pihak tentara menyatakan tentang adanya setoran kepada pihak kepolisian dari judi sabung ayam tersebut dan adanya permintaan-permintaan lebih yang membuat para oknum di sana menjadi marah dan akhirnya melakukan penembakan. Tetapi mengapa pelaku penembakan sampai saat ini masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Dan apakah memang oknum tentara ini pelaku penembakan atau bukan? Atau siapa? Mengapa begitu lambatnya untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini yang jelas-jelas nyawa 3 orang telah hilang dan itu pun nyawa anggota kepolisian di mana banyak orang, banyak saksi yang melihat terjadinya peristiwa tersebut. Ada apa dengan bangsa kita? Apakah karena mereka adalah militer sehingga sulit untuk ditetapkan sebagai tersangka? Apakah memang di negara kita ketika berurusan dengan aparat begini akan sangat sulit untuk mendapat keadilan? Masyarakat memantau perkara ini dan melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Tetapi yang paling penting bagi kita sebetulnya adalah sekarang bukan soal penyebab ditembaknya 3 anggota kepolisian tersebut. Bukan apa latar belakangnya yang penting sekarang. Yang paling penting itu sekarang adalah siapa pelaku dan harus segera ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum. Masalah latar belakang nanti mengapa mereka melakukan penembakan itu urusan di pengadilan. Jadi jangan diputar balik sekarang seolah-olah mereka menjadi legal, menjadi boleh melakukan pembunuhan terhadap anggota kepolisian dengan alasan ini itu segala macam. Adanya setoran lah, ada pungli lah, ada pemerasan lah. Tidak begitu. Yang penting sekarang ini adalah siapa pelaku penembakan yang membuat hilangnya nyawa 3 orang polisi itu harus segera ditetapkan tersangka dan diproses hukum. Jangan dibuat mutar-mutar perkara ini jadi perang opini antara TNI dan Polri. Jangan sampai nanti justru terjadi gesekan yang lebih jauh. Padahal kita mengetahui bahwa Panglima dan Kapolri telah bertemu dan sepakat untuk memproses hukum perkara ini secara tuntas. Jangan sampai nanti membuat ini gesekan di lapangan semakin luas antara TNI dan anggota Polri. Kita melihat bagaimana institusi Polri merespon gugurnya 3 orang anggota kepolisian tersebut dengan melakukan penghormatan terhadap 3 anggota kepolisian tersebut. Jadi kalau masih muter-muter tentang latar belakang penyebabnya seolah-olah latar belakang penyebab itu membuat mereka legal membunuh, tidak boleh. Jelas-jelas bahwa peristiwa ini sekarang harus segera dituntaskan dan siapapun pelakunya harus segera ditetapkan tersangka dan diproses hukum. Masalah nanti apa latar belakang penyebabnya biarlah itu menjadi pembelaan bagi para pelaku, para tersangka yang akan didakwa nanti di pengadilan untuk meringankan dirinya. Fakta yang harus kita lihat sekarang adalah ada 3 nyawa orang anggota kepolisian telah hilang, ditembak, dihabisi, dibunuh. Dan pelaku belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sesulit itukah mencari tersangka pada peristiwa ini? Sesusah itukah menemukan siapa pelakunya? Saya pikir tidak. Saya sebagai masyarakat hanya menginginkan penegakan hukum yang benar di negara ini. Saya tidak sedang berpihak kepada polisi atau berpihak kepada tentara atau mencela tentara atau mencela polisi, tidak. Posisi saya sebagai warga negara Republik Indonesia adalah posisi yang mencintai penegakan hukum yang tuntas. Tidak boleh ada nyawa yang hilang, tetapi pelakunya tidak diproses hukum.